Selamat berhari Minggu. Firman yang menuntun kita dalam ibadah Minggu saat ini terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27 dengan tema Allah menuntun dalam kerja menata layani. Penata layanan merujuk kepada orang yang menata layani, dan orang yang menata layani sebuah pelayanan menjadi kunci dari penata layanan tersebut. Untuk sampai kepada sebuah kesuksesan dalam sebuah pekerjaan menata layani, sangat dibutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh-sungguh, yang bekerja dengan hati, dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang nyata sebagai bentuk dari iman yang berubah. Bacaan kita saat ini pun menekankan tentang hal itu. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Surat Yakobus diawali dengan salam yang ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar di seluruh wilayah Kekaisaran Roma. Ini dibuktikan dengan tulisan kepada kedua belah suku di perantauan. Yakobus tidak panjang lebar mengutarakan permulaan suratnya, tetapi ia menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Allah yang mau melayani. Isi dari surat Yakobus terdiri dari dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Jemaat, nasihat dan petunjuk tentang bagaimana umat Allah harus hidup dan memperlakukan sesamanya. Dan yang kedua, kewajiban-kewajiban seorang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, yang di dalam kehidupannya menjadi pelaku firman yang setia. Kita mungkin sering mendengar begini, Bapak Ibu Jemaat, kalau cuma bicara banyak, semua orang bisa. Tetapi bagaimana kita melakukan apa yang kita bicarakan tersebut? Pasti suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Ini sama halnya dengan kita bilang begini, Bapak Ibu, adalah lebih mudah mengkritik seseorang, adalah lebih mudah mengoreksi seseorang, dan adalah lebih mudah menghakimi seseorang. Padahal kita tidak memberikan teladan yang baik kepada orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang percaya yang bilang begini, saya Kristen, tetapi kehidupannya tidak memunculkan kekristenan tersebut. Untuk itu Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 memberikan nasihat terhadap hal ini. Kita lihat jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di sini Yakobus mengingatkan kita supaya bagaimana kita mengenal diri kita sesungguhnya, yang mana atas kehendak Allah kita adalah dijadikan, dan penjadian kita oleh firman kebenaran Allah. Kita yang telah dilahirkan baru disebut sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Dan sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, kita dianjurkan untuk membuang segala kehidupan kita yang kotor, segala kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan kejahatan, supaya kita dapat menerima dan mendengar firman Allah yang ditanamkan dalam hati kita masing-masing. Untuk menanamkan firman Allah di dalam kehidupan bahkan hati kita, itu berarti kita harus membuang penyakit hati kita. Apa itu penyakit hati kita? Kesombongan, iri hati, benci, dendam, serakah, dengki. Hal-hal yang demikian yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan hati kita. Sehingga firman yang ditanamkan benar-benar tertanam dan berbuah juga menghasilkan. Itu berarti bahwa segala kehidupan kita yang lama harus kita buang. Kehidupan kita yang kotor, kehidupan kita yang mendatangkan kejahatan,
supaya firman kebenaran Tuhan bisa kita tanamkan dalam hati kita. Bagaimana supaya firman kita bisa ditanamkan di dalam hati kita? Kita harus membuang penyakit hati kita, kebencian, kesombongan, iri hati, dengki, serakah. Hal-hal yang demikian yang harus kita singkirkan dalam hati kita, supaya firman bisa tertanam di dalam hati kita dan kehidupan kita. Ayat 23 sampai dengan ayat 25 Bapak Ibu Jemaat. Yakobus mengumpamakan firman Tuhan sebagai cermin untuk meneliti seseorang. Jika seseorang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan tapi menyimak dengan benar, menyimak dengan baik, maka firman Tuhan akan tinggal dan berdiam dalam diri orang tersebut dan nanti dapat dilakukan. Jadi yang paling utama menurut Yakobus, ketaatan dalam mendengar dan melakukan firman itu sendiri. Ayat 26 sampai 27 jemaat yang diberkati Tuhan. Yakobus mengingatkan orang percaya tentang ibadah yang murni dan ibadah yang tak bercacat. Menurut Yakobus, ibadah yang murni dan yang tak bercacat adalah ibadah yang bebas dari perbuatan dosa. Sekarang pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu, apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Seringkali kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita mendengar mereka berbicara. Namun apakah kita mendengarkan atau sekedar mendengar? Mendengar berarti dapat menangkap bunyi atau menangkap suara dengan telinga kita. Sementara mendengarkan memiliki padanan kata dengan menyimak, memperhatikan apa yang diucapkan, memperhatikan apa yang didengar. Dengan demikian Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mau menjadi pelaku firman yang baik, menjadi pelaku firman yang handal, berarti dia harus menjadi pendengar yang setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam hal menyimak, setia dalam hal mengamati, setia dalam hal mengerti apa yang didengar, mengerti apa yang dibaca. Kenapa kebanyakan orang Kristen sekarang tidak mengalami pertumbuhan iman? Karena fokus kita hanya bertumpu kepada mendengar dan tidak mendengarkan. Padahal Yakobus bilang, iman bertumbuh dari tindakan. Dan Yakobus pun mengingatkan kita dalam firman di saat ini, bahwa ketika orang Kristen mau menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik, itu berarti tidak bisa dilepas-pisahkan dari sumber, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Sumber kita adalah firman Allah. Karena dari sanalah kita tahu bagaimana prinsip-prinsip hidup sebagai orang Kristen, dan bagaimana kita tahu untuk melakukan hal-hal yang baik dalam tindakan-tindakan nyata kita. Mengacu kepada tema kita di saat ini, Allah menuntun dalam kerja menata layani. Semua orang harus tahu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi teman sekerja Allah. Menjadi teman sekerja Allah itu berarti kita mempunyai satu misi yang sama. Misi kita adalah membebaskan dunia dari perbuatan-perbuatan dosa. Menjadi kawan sekerja Allah dengan melaksanakan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan semua itu dilakukan lewat talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Walaupun anugerah kita dapatkan dari Tuhan, tetapi kita tidak bisa melupakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Roh Kudus memimpin setiap orang percaya menjadi pelayan yang bisa menata pekerjaannya dengan baik. Tugas penata layanan hanya dapat terlaksana dengan baik apabila kita mendengar dan mengikuti Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman yang setia. Tugas menata layani hanya dapat terlaksana dengan baik apabila kita mendengar dan mengikuti Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia.
Tuhan menolong kita. Amin.